Dan ternyata anak-anak di Jakarta itu ketinggalan 128 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan gue percaya banget pendidikan di Indonesia bisa kita majukan. Kiat-kiat orang Amerika gimana buat appreciation terhadap murid itu. It has the most beautiful writing and art, and that is Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, apa kabarnya bro? Sekarang gue mau ngebahas lagi masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Karena gue masih percaya pendidikan Indonesia itu masih bisa ngejar pendidikan yang Finlandia kata yang paling maju. Di Amerika sini tempat gue yang paling maju juga. Dan gue bakalan ngasih satu contoh video di akhir video ini. Kiat-kiat orang Amerika gimana buat sistem pelajarannya itu. Sistem gimana appreciation terhadap murid itu. Yang gue rasa itu gampang banget diimplementasikan di Indonesia. Oke, gue kasih videonya di akhir video ini. Cuman gue mau cerita dulu sedikit tentang pendidikan yang ada di Indonesia bro. Gue percaya banget manusia itu diciptakan dengan berbeda-beda bro. Berbeda-beda kejeniusan, berbeda-beda dari skillnya masing-masing. Lu gak bisa menilai gajah dari kemampuannya untuk terbang, dari kemampuannya untuk berenang. Karena kalau dia bisa sampai percaya kemampuannya untuk terbang karena dia gak bisa terbang, dan dia percaya di sisa hidup dia adalah seorang yang bodoh bro. Itu adalah masalah dari sistem sekolah di zaman modern ini bro. Orang itu dipukul rata. Dan bukan hanya gajah disuruh berenang, bukan hanya gajah disuruh terbang, gajah disuruh lari. Sehingga gajah itu merasa menjadi seorang yang gak berguna bro. Dan lu sadar gak? Semua orang-orang dan semua dari murid-murid yang ada ini sama banget persis ceritanya dari seekor gajah itu bro. Seekor gajah yang disuruh sesuatu yang gak lumrah dari tingkat kemampuan otak dia dan tingkat kemampuan fisik dia. Dan menghasilkan gajah-gajah robot yang bakalan dimasukkan suatu mesin dan akan keluar dengan hasil yang sama bro. Seakan-akan kita itu ngebuat cetakan adonan yang kuenya itu bakalan rasanya sama, dan kuenya itu bakalan dimasukin dalam toples yang sama untuk dimakan orang yang sama gitu. Dan parahnya lagi, kata-kata pintar itu adalah seorang gajah yang bisa berenang, yang bisa berlari, dan bisa terbang bro. Dan lu sadar gak sih bro? Sekolah yang kita duduk sekarang itu sama seperti sekolah di zaman dahulu kala, di zaman Kartini, di zaman dahulu kala dari nenek moyang kita itu sama. Kita duduk, ada guru di depan, terus kita harus diam, dan kalau kita bertanya kita harus angkat tangan. Sama persis semuanya, padahal teknologi berubah, sejarah berubah. Lihat aja lu, dari handphone yang lu gunakan, ini semuanya berubah. Tapi kenapa sekolah nggak berubah sistemnya? Dan dari sistem perankingan bro, ada ranking 1 yang dipercayai itu adalah orang yang pintar, dan ada ranking 100 yang dipercayai itu adalah orang yang bodoh. Padahal lu gampang banget ngelihat sekarang orang sukses yang ada di dunia ini bro. Orang sukses yang ada di dunia ini ternyata adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang lebih kritis, orang-orang yang lebih independen, dan orang-orang yang bisa gampang mencari connection. Dan semua saintis sudah mengatakan otak manusia itu berbeda-beda dan gak ada yang sama. Muka kita gak ada yang sama, tangan kita gak ada yang sama, dan semua dari hidup kita gak ada yang sama. Sifat kita gak ada yang sama bro. Coba mikir lagi, seorang dokter pernah gak dia ngasih resep yang sama ke semua pasiennya disamaratakan? Adanya dia bakalan jadi malpraktek, adanya orang bakalan sakit semuanya. Dan ini yang terjadi sama guru kita. Guru kita itu harus duduk di depan, dan dia itu harus duduk jejeran, itu ada 20 murid yang ada di depannya. Dan muridnya itu harus diperlakukan sama semuanya. Dan sekarang itu permasalahannya. Pembayaran guru itu masih underpaid, masih murah sekarang. Padahal kerjaan guru itu lebih sulit daripada kerjaan dokter bedah otak. Karena apa? Karena seorang guru itu dia harus mengetahui apa isi dari otak anak itu dan optimalkan dari anak itu. Dan guru masih dibayar lebih murah. Harusnya guru itu dibayar lebih tinggi daripada dokter ahli bedah bro. Dan gue percaya banget manusia sekarang udah bisa ciptain mobil dari listrik, dan banyak orang udah pergi ke bulan. Dan gue percaya banget sistem pendidikan bisa kita upgrade, bisa kita renovasi, dan bisa lebih baik lagi bro. Banyak sistem pendidikan yang udah baik sebenarnya. Lu contoh aja negara di Finlandia.
Di sana sistem pendidikan itu sekolah lebih pendek, anak-anak nggak banyak dikasih PR di rumah. Yang ditekankan di sana gimana dia mengerjakan dari suatu permasalahan itu dengan cara berkolaborasi dan ditingkatkan dari sistem kreativitas dia. Lu kalau mau tahu cerita itu tinggal gampang aja googling di YouTube dan itu banyak. Indonesia itu udah diperangkap dari sistem pendidikan yang bagus-bagus. Tetangga kita itu semua sistem pendidikan yang bagus-bagus. Contoh deketnya aja, Singapura sistem pendidikannya udah bagus, udah menjadi top 10 pendidikan yang ada di dunia. Malaysia udah bagus banget sistem pendidikannya. Di Brunei udah care banget tentang pendidikan di Malaysia. Dan kita itu diperangkap sekarang bro. Dan gua rasa kita bisa keluar dari perangkap itu. Kita nggak bisa, kita cuman ngejudge dari pemerintah. Kita nggak bisa minta pemerintah terus. Karena permasalahannya juga ada dari kita. Kita yang nggak mau upgrade diri dan kita nggak mau belajar. Dan gue ini sekarang mau share salah satu video dari anak gue Rehan waktu dia itu di sekolah. Dan gue amazed banget dengan gimana mereka itu ngasih appreciation kepada anak. Appreciation itu bukan dari ranking sekolah, bukan dari nilai A, B, C, D, tapi dia mengapresiasi dari apa kelebihan dari anak ini. Semua dari anak dikasih apresiasi sehingga bisa membangkitkan moral dia, bisa menambahkan PD-nya dia. Karena menurut gua percaya diri itu juga menjadi nomor satu menurut gua. It has the most beautiful writing and art, and that is Nana. Wonderful work in both math and writing and art and whatever she does, and that is Serenity. One of my awesome students, always doing an amazing job, is Nobly. This person is an amazing reader and his writing is equally great, and this was for Kale. My next award is for responsibility, and that is Rayhan. Dan sebenarnya gue sama istri juga masih belajar gimana caranya kita mengapresiasi anak dan terus menggali lagi apa kemampuan dari anak-anak gue bro. Insya Allah masih terus upgrade diri. You did a great job today for your performance. How to sing a song, Dewan? Say awok, Adina. I'm really proud of you. Sini. I'm proud of you, Rehan. Thank you, please. Okay, so you always read Quran, okay? Yes. Because Rehan is anak soleh. Oleh. Ziad also anak soleh. And Soleh, I'm proud of you. You did great job. Great job. Ya udah coba, ini suatu yang diimplementasikan gampang banget sebenarnya. Dengan cara mengapresiasi anak dari apa keunggulan dia. Dan mudah-mudahan sistem ranking-rankingan di sekolah itu bisa dipikirkan lagi apa impactnya buat anak. Dan gue percaya banget pendidikan di Indonesia bisa kita majukan. Kalau lu percaya gak bro? Gue percaya sih. Oke, thank you so much. Itu aja video singkat gue dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.